Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu disangkanya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkediaman makhluk yang hidup, dan hendaklah burung penerbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka, itulah hari ke-6. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan dan telah dibuatnya itu. Lalu Allah memerintahkan manusia untuk berpuasa dan untuk menjaga seluruh isi bumi. Maka Allah melihat bahwa segala yang telah dijadikannya sungguh
ini. Apapun yang ia inginkan, bisa ia dapatkan. Bahkan menurutnya, dunia sekalipun berada dalam genggaman tangan. Ada pula kesombongan. Dia merasa berhak meremehkan, mengabaikan, bahkan menindas demi kekuasaan egonya. Melangkah dengan kepala tegak seolah dunia adalah panggung. Begitupun keangkuhan. Ia adalah pribadi yang selalu menarik perhatian, dikagumi dan disegani oleh banyak orang. Dalam pandangannya, siapa yang berani menolak pesonanya? Kemudian, pesta pora. Sikap hedon yang dimilikinya menjadi perayaan yang mewarnai perjalanan hidupnya. Bukankah hidup ini dihabiskan untuk bersenang-senang? Lalu kekerasan. Bayang-bayang yang menyelimuti dunia akan narasi membuka dan menakutkan. Tanpa kekerasan, hidup terasa hampa, kehilangan semangat. Di tengah kegelapan dunia itu, Allah mengutus para nabi untuk menyuarakan nubuat. Mika, pasal 5 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak sejak dahulu. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka suatu perempuan yang telah melahirkan. Lalu selanjutnya, dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam pemegangan nama Tuhan Allahnya. Mereka tak tinggal, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Di mana ular? Di mana ular? Hei ular, terkutuklah kau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu kamu akan mencabut debu tanah menjadi makanan. Keturunanmu dan keturunan perempuanmu akan bermusuh. Hei Hawa, kau akan mengandung anakmu dengan susah payah dan akan melahirkan dengan penuh kesabaran. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Hei Adam, kau akan bersusah payah mencari makananmu dan rezekimu dari tanah seumur hidupmu, sampai engkau kembali lagi menjadi debu. Lalu Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit dan Jika kamu bisa menempati tempat itu. Anak domba. Ya sudah, Yesus. Di sana pun tampak pelajaran.
bisu. Saya sangat tidak kuat. Apakah perjalanan kita masih jauh? Sebentar lagi kita akan tiba di negeri. Lihatlah, kita sudah hampir tiba. Duduklah sebentar di sini. Permisi Tuhan, apakah terdapat kamar kosong di sini? Kami ingin memesan 1 kamar. Maaf, penginapan kami sudah penuh. Silakan Anda cari tempat lain. Tolong Tuhan, kami benar-benar memerlukan kamar. Karena istri saya sedang hamil dan sekarang ia akan melahirkan. Saya kan sudah bilang, tidak ada kamar kosong. Jadi kalian tidak akan tinggal di sini. Pergi! Baiklah Tuhan. Yusuf, saya sudah tidak kuat. Sepertinya sudah waktunya aku melahirkan. Bertahanlah istri. Mungkin di depan sana akan ada penginapan lain. Kami dapat kamar kosong di penginapan ini. Wah, Anda datang terlambat, Tuan. Penginapan kami sudah penuh. Tak adakah tempat